Salam, selamat malam. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian pada ibadah malam kita pada malam hari ini, 4 Februari 2024, Minggu Seksagesima, dengan tema Tuhan adalah Allah yang kekal. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita ambil saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 454, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Indahnya saja turun
Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup dalam damai selama di dunia ini, sampai kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan Sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 457, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi pendahuluan khotbah pada Minggu Septuagesima pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Jelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara,
sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 27, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, untuk memohon keampunan atas dosa-dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami.
Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk pengampunan dosa kita, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 417. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau ditaati. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 341. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 434, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berfirmanlah, ya Bapa, karena kami anak-anak Tuhan, haus dan lapar akan Engkau. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita membuka Alkitab kita sebagai firman Tuhan di Minggu Seksagesima. Pada hari ini Yesaya pasal 40 ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkuk mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam menapaki perjalanan hidup kita hari lepas hari. Satu ketika, Bapak Ibu, ada seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan berjumpa dengan seorang pastor. Dia berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu pastor katakan, kenapa kau katakan Tuhan itu tidak ada? Sang ateis katakan, kalau Tuhan ada, penderitaan tidak mungkin ada. Kalau Tuhan ada, tentu air mata tidak ada. Kalau Tuhan ada, tentu bencana tidak ada. Lalu kemudian pastor katakan begini, berarti di dunia ini juga tidak ada tukang pangkas. Karena orang yang rambutnya berantakan, orang yang rambutnya tidak rapi, orang yang rambutnya gondrong pun masih banyak. Sang ateis katakan, tukang pangkas ada. Hanya saja yang rambutnya tidak rapi itu mereka tidak mau datang ke tukang pangkas. Sang pastor katakan, tepat seperti yang kau katakan itu, Tuhan itu ada, tapi sering sekali umat itu tidak mencari dan menemukan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam mempersiapkan khotbah ini saya berpikir penderitaanlah alat yang paling mampu untuk
menyeret umat datang kepada Tuhan. Tapi ternyata setelah kita membaca teks ini, bahkan penderitaan pun sering sekali gagal membawa umat Tuhan untuk mengenal secara sempurna kasih dan penyertaan Tuhan itu. Di tengah-tengah penderitaan orang Israel di Babel, di tengah-tengah kesulitan mereka, di tengah-tengah tekanan yang dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ternyata ada penderitaan yang lebih dalam yang mereka alami, yaitu mereka juga kehilangan Allah. Ketika mereka berada dalam penderitaan, ketika mereka berada dalam tekanan, mereka juga kehilangan pengharapan dan kehilangan iman. Mereka beranggapan Tuhan kami ini nggak mampu lagi menolong kami. Allah Israel yang dulu membawa kami keluar dari Mesir, sepertinya nggak mampu lagi membawa kami keluar dari penderitaan ini. Allah kami yang dulu menolong nenek moyang kami itu, sepertinya kekuatannya sudah hilang. Sehingga mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan pikiran mereka sendiri untuk keluar dari Babel. Dalam situasi itulah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Yesaya menyapa orang-orang Israel supaya pengenalan mereka tentang Allah diperbaiki kembali. Apa yang mau diperbaiki pengenalan mereka tentang Allah? Mereka harus mengenal bahwa Allah itu adalah Tuhan yang kekal. Allah Yahweh, Allah Israel yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang kekal. Kalau disebut kekal Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itu berarti Allah sang pencipta waktu. Setelah waktu ada dan sampai waktu itu tidak ada lagi, Allah tetap ada. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau disebut Allah itu adalah Allah yang kekal, atau disebut Allah itu adalah Alfa dan Omega, itu berarti dia berada di luar waktu. Karena Allah itu sendirilah yang menciptakan waktu. Ketika waktu itu diciptakan dan waktu itu kelak akan berakhir juga, tapi Allah tidak akan pernah berakhir. Ini pertama sekali yang mau disampaikan Yesaya kepada orang Israel. Dan yang kedua, agar umat Tuhan, agar orang-orang Israel percaya bahwa kekuatan Allah itu kekal dan kekuatan manusia itu fana. Sebabnya di dalam penderitaan, tekanan, kesulitan yang dialami oleh orang-orang Israel, umat Tuhan, itu hendak mengingatkan mereka bahwa kekuatan mereka itu terbatas. Pikiran mereka itu fana. Yang kekal itu adalah kekuatan Allah. Sebabnya Yesaya sebutkan, Allah itu membentangkan langit seperti kain. Jadi dalam tradisi Yahudi kuno atau tradisi Israel Bapak Ibu, dunia ini seperti sebuah nampan yang begitu luas. Dunia ini seperti nampan yang begitu luas, dan pengisi dunia ini termasuk manusia dan ciptaan yang lainnya disebut seperti belalang di atas sebuah nampan. Dan Allah adalah raja di atas bentangan yang luas itu. Begitulah gaya berpikir Israel kuno tentang dunia ini. Belum berkembang pemahaman mereka seperti sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Yesaya hendak menjelaskan bahwa Allah adalah Allah pencipta. Dia mengatasi segala Allah yang ada di dunia ini, dan segala sesuatu, bintang yang ada di langit itu adalah buatan tangannya. Maka dari itu percayalah, kekuatanmu itu sangat fana, tapi kekuatan Allah itu kekal. Dan ketika umat Tuhan itu
mulai mengerti apa yang dijelaskan oleh Yesaya, Yesaya melanjutkan, dan Allah itulah yang memberi kekuatan kepada mereka yang lelah. Allah sendirilah yang menambah semangat, di ayat yang ke-29 itu, kepada mereka yang tiada berdaya. Dan berita sukacitanya ialah di ayat yang ke-31 itu, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan pasal-pasal berikutnya kemudian dijelaskan bagaimana Allah menuntun orang Israel keluar dari Babel dalam 3 termin, dan mereka kembali pulang ke Yehuda dengan sorak-sorai. Mereka yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau firman ini menyapa kita pribadi lepas pribadi, maka firman ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa tiada satu pun di antara kita yang pernah luput dari penderitaan. Setiap kita pasti memiliki kesulitan hidup masing-masing. Di antara kita pasti memiliki banyak gunung persoalan yang berbeda-beda. Maka tak boleh seorang mengatakan gunung persoalanku lebih berat daripada yang lain. Atau yang lain mengatakan sepertinya sayalah orang yang paling menderita di dunia ini. Tapi yang jelas Bapak, Ibu, dan saudara, tidak ada seorang pun yang hidup di tengah-tengah dunia ini tanpa persoalan. Justru persoalan itulah yang membuat seseorang itu semakin matang dan dewasa menjalani kehidupan. Tapi sering sekali Bapak, Ibu, persoalan itu justru bukan mengantar kita lebih mengenal Tuhan. Justru persoalan malah sering sekali membawa kita menjauh dari Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang punya keluarga atau saudara atau teman yang akhirnya tidak lagi pernah berdoa kepada Tuhan karena persoalan. Karena pergumulan yang dialaminya terlalu berat. Lalu dia katakan, Tuhan itu enggak adil sama aku. Dia katakan dalamnya, Tuhan itu jahat sama aku. Tuhan itu begitu jauh sama aku. Dulu aku rajin kali bergereja, aku rajin berdoa, aku rajin memuji Tuhan. Tapi Tuhan tak pernah mengerti apa yang kualami ini. Mungkin banyak juga di antara orang percaya yang sering sekali persoalan itu justru malah membuat dia pasang jarak dengan Tuhan. Tuhan, kau nggak ngerti nih, aku yang ngerti nih, biar aku yang selesaikan ini. Maka firman ini menyapa kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang menciptakan waktu, dan Dia adalah Allah yang memiliki waktu. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bergumul, tapi ada waktu juga untuk menang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, yang pertama ialah engkau harus mengenal bahwa Tuhan itu Allah yang kekal. Jangan seperti seorang ateis tadi. Dia tidak percaya bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan ada. Kiranya orang percaya, orang Kristen merasakan bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang kekal, yang memiliki waktu dan yang menciptakan waktu bagi setiap orang yang percaya. Firman ini juga menyapa kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bahwa kekuatanmu itu fana, tapi kekuatan Allah itu kekal. Kemampuanmu, potensimu, pikiranmu itu fana dan terbatas, sehingga engkau harus meletakkan kekuatanmu itu di bawah kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu, supaya Dia yang menginspirasi, supaya Dia yang menolong dan menguatkan setiap orang yang percaya.
Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau engkau merasa engkau kuat, engkau merasa engkau pintar, engkau merasa engkau mampu mengerjakan seluruh persoalan dalam hidup ini, ingatlah Bapak Ibu, suatu saat kelak engkau akan berhadapan dengan titik, ternyata saya terbatas. Ketika engkau sampai kepada titik saya terbatas, ingatlah engkau punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, ketika kita mengenal Tuhan itu Allah yang kekal dan kekuatannya itu kekal, sedangkan kekuatan saya ini fana dan terbatas, maka dengarlah firman Tuhan, janjinya Bapak Ibu, ayat yang ke-31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti ini Bapak Ibu pekerjaan yang menjenuhkan, membosankan, dan menjengkelkan. Menantikan apapun itu. Menantikan jawaban, menantikan seseorang, menantikan penghasilan, menantikan banyak hal, sangat dituntut kesetiaan di sana. Maka orang yang setia menanti-nantikan Tuhan, di sana Tuhan akan beri kekuatan yang baru. Bukan menanti-nanti sambil tidak setia. Bukan menanti-nanti sambil menyembah Allah yang lain. Bukan menanti-nanti sambil melakukan dosa. Tapi menanti dengan setia. Di sanalah Allah memberi kekuatan yang baru bagi mereka. Seperti burung Raja Wali yang naik terbang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari seekor Raja Wali, paling sedikit kita belajar tentang dua hal. Ketika anak Raja Wali itu lahir, dia sangat dimanja oleh induknya. Dia berada di bawah kepak sayap induknya, berada di posisi yang aman dan nyaman, sampai ketika si induk percaya anaknya ini sudah siap untuk terbang, maka sang induk membawa anak Raja Wali ini terbang tinggi. Setelah sang induk merasa ini udah tempat yang tinggi, lalu kemudian seekor anak Raja Wali itu dilepas dan dia harus berjuang dengan sayapnya sendiri. Pelajaran yang pertama, sering sekali perjalanan hidup orang percaya itu, dia seperti minum susu. Setiap berdoa dijawab Tuhan, lalu hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, supaya dia semakin percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Tapi satu waktu Tuhan akan mendewasakan iman seseorang bukan melalui berkat, tapi melalui pendewasaan iman. Di bawahnya kita terbang tinggi, lalu kemudian dilepas dan sayap kita harus tahan untuk terbang melawan berbagai-bagai rintangan dan angin di atas. Supaya pada waktunya kita diangkat di masa-masa kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada keberhasilan yang didapat oleh seorang percaya tanpa kerumitan-kerumitan hidup. Saya selalu sampaikan begini dalam beberapa diskusi dan beberapa khotbah, bahwa orang-orang berhasil, orang-orang sukses hanya bisa terjadi apabila dia dikandung dalam rahim penderitaan. Dan pelajaran yang kedua dari Raja Wali, kalau dia mau umur panjang, setelah umurnya 40 tahun dia harus berada di puncak gunung tertinggi. Di sana dia harus mematok-matokkan paruhnya yang sudah sampai ke leher supaya patah. Lalu kemudian paruh yang baru itu mengelepaskan kuku-kuku yang sudah tua. Lalu muncullah kuku-kuku yang baru, dan kuku-kuku yang baru itulah yang
merontokkan bulu-bulu dalam badannya sehingga dia kembali diperbaharui. Dan setelah itu dia sampai kepada umur 60 sampai 70 tahun. Jadi seekor Raja Wali itu umurnya panjang, 60 sampai 70 tahun. Kalau seekor Raja Wali ini mau berproses di atas gunung. Tapi ada juga yang hanya di bawah 40 tahun kalau dia nggak mau berproses. Pelajaran yang kedua ini mau mengingatkan kita bahwa ternyata untuk bertransformasi, untuk mendapatkan pembaharuan itu harus melewati jalan terjal. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau engkau mau melihat bahwa Tuhan itu Allah yang kekal, kalau engkau mau mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, engkau mau melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu, engkau harus siap berproses. Seperti seekor Raja Wali yang mematuk-matukan paruhnya itu supaya patah. Seperti seekor Raja Wali yang harus melepaskan kukunya, merontokkan bulu-bulu dalam tubuhnya itu supaya dia diperbaharui. Banyak hal yang harus kita lepaskan dari kehidupan kita untuk mendapatkan sebuah pembaharuan. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, untuk mengenal bahwa Tuhan itu Allah yang kekal, ialah mau mengikuti jalan Tuhan Yesus, yaitu jalan penderitaan. Maka engkau yang saat ini sedang mengalami kesulitan persoalan hidup, jangan berdoa supaya persoalan itu Tuhan hilangkan, tapi berdoalah kepada Tuhan supaya engkau mempunyai kaki yang kuat untuk menapaki kesulitan perjalanan hidup ini. Engkau yang saat ini sedang bergumul, jangan katakan Tuhan hapuskan situasiku ini, tolong lepaskan aku dari situasi ini, tapi berdoalah, Tuhan kasih aku akal budi supaya aku memiliki cara pandang yang baru terhadap persoalan ini, sehingga engkau melihat bagaimana penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna terhadap umat Israel, itu jugalah yang terjadi dalam perjalanan kehidupanmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita berdoa. Syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di malam hari ini. Engkau Tuhan Allah yang kekal, kekuatan-Mu kekal, tidak terbatas. Kiranya itulah yang memelihara kehidupan kami dan menolong kehidupan kami, supaya kami boleh semakin merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Tuhan, Engkaulah kiranya yang memelihara umat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, menolong memberkati mereka. Mereka yang sedang berada dalam gunung persoalan, Tuhan, hamba berdoa, Engkaulah kiranya yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kepada mereka kaki yang tegak, lutut yang kuat untuk bertahan dalam gunung persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan jugalah kiranya memberikan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang tunjukkan pekerjaan seturut sesuai dengan talenta yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang menjalani pendidikan, Tuhan juga yang sertai dan memberkati mereka. Tuhan kiranya yang menempa mereka, dan pada waktunya Tuhan terbitkan mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati umat Tuhan yang menanti-nantikan pasangan hidup, Tuhan yang tunjukkan pasangan hidup bagi mereka yang sepadan bagi mereka. Dan Tuhan juga lah kiranya yang menyertai keluarga lepas keluarga di gerejamu ini. Sertai mereka Tuhan dengan keluarganya. Dan tiap-tiap keluarga yang berdoa kepadamu agar Engkau berkati di berkat keturunan, Tuhan Engkaulah yang menjawab rinduan mereka, sehingga mereka mengenal kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, Tuhanlah kiranya yang terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu, supaya hidup kami ini
penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan memberikan yang terbaik kita kepada Tuhan, firman Tuhan yang mendasarinya 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan, kita berikan persembahan kita dengan sukacita.
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami persembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri, pemberian selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang menerima itulah yang Kau beri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dengan penyertaan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.